Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, monggo diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Aditya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran bidang studi pendidikan agama Islam, maka alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Aditya sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Aditya Gusti Divanto. Hadir, Bu. Muhammad Zulkifli. Hadir. Intan Azka Fatia. Hadir, Bu. Kamilatul Hasanah. Hadir, Bu, hadir. Wardah. Hadir, Bu, hadir. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Ibu akan share PPT terlebih dahulu. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Sudah, Ibu. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar materi ini? Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Nah, jadi tujuan kita belajar materi ini yaitu agar kita dapat mempercayai atau beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kenapa harus beriman kepada qada dan qadar? Karena jika kita beriman kepada qada dan qadar, maka akan berbuah ketenangan hati atau akan memberikan kepada kita tuh sebuah ketenangan jiwa. Nah, hal ini dikarenakan kita merasa senang dan dapat menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, maka di dalam hati kita itu tidak akan ada sebuah kekhawatiran atau keraguan dalam meyakini bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan menghendaki atau memberi ketentuan kepada umatnya dengan ketentuan yang baik seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini Ibu punya gambar. Silahkan anak-anak perhatikan gambar tersebut. Nanti Ibu akan menanyakan argumentasi dari kalian terkait gambar tersebut. Silahkan diamati terlebih dahulu. Mas Aditya, Sudah, Bu. coba argumentasinya silahkan. Kalau menurut pendapatnya saya, di sini ada deskripsi tentang gambar dari kuli, terus penjual jamu, seorang guru, terus petani, dan pegawai kantor.
Dalam hal ini secara garis besar kalau menurut pendapatnya saya itu sesuai dengan materinya Ibu bahwa Allah itu telah menentukan kita itu nanti jadi seperti apa, karena sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah itu bahkan akan menjadi yang lebih baik bagi kita, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Yang lain mungkin ingin mengungkapkan argumentasinya? Silahkan. Sama, Bu. Sama ya. Saudara Zulkifli? Kurang lebih sama, Bu, jawabannya. Iya, jadi gambar di sini dapat kita ketahui bahwasannya terdapat beberapa macam gambar profesi. Di sana ada profesi guru, kuli bangunan, kantor, tukang jamu. Itu merupakan sebuah perbedaan atau sebuah takdir yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi Allah memberikan ketentuan atau memberikan takdir kepada hambanya itu berbeda-beda sesuai dengan kekuatan atau kemampuan dari hambanya untuk menjalani takdir tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pengertian qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang itu merupakan kehendak atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini macam-macam takdir. Macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq dan yang kedua takdir mubrom. Ada yang tahu definisi dari kedua takdir tersebut? Tidak, Bu. Tidak tahu. Ya, jadi takdir mu'allaq itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi manusia masih bisa merubah takdir mu'allaq dengan ikhtiarnya. Tapi untuk hasil terakhirnya itu hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian takdir mubrom adalah takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia ini tidak dapat bercampur tangan atau tidak dapat mengubah takdir tersebut karena takdir mubrom ini merupakan takdir mutlak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti maut, seperti jenis kelamin itu merupakan takdir mubrom. Selanjutnya yaitu manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu menenangkan jiwa. Dan yang kedua senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga menumbuhkan sifat optimis. Dan yang keempat yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, ini adalah manfaat jika kita menerapkan iman kepada qada dan qadar seperti itu. Di sini ada Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. Quran surah ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Intan dibacakan. Silahkan. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. Coba Zulkifli, maksud dari ayat ini kaitannya dengan materi kita hari ini, beriman kepada qada dan qadar gimana?
Ya Bu, makasih. Jadi maksud dari ayat di atas itu segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu terdapat porsinya masing-masing. Jadi Allah itu sudah memberikan suatu hal ataupun yang lainnya itu sesuai dengan manusia itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, jadi segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah atau yang sudah ditentukan oleh Allah itu semuanya sudah ada takarannya atau sudah ada ukurannya. Manusia misalkan diberi apa ya contohnya cobaan lah. Misalkan diberi cobaan oleh Allah itu Allah tidak semena-mena memberikan cobaan kepada manusia. Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan ukuran atau batas kemampuan hambanya seperti itu. Selanjutnya yaitu nah, ayat yang barusan itu menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui terlebih dahulu dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun kita sebagai makhluknya yang dapat mengetahui apa saja kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari golongan malaikat, jin maupun manusia, itu semuanya tidak bisa mengetahui maksud dan tujuan dari takdir yang Allah berikan kepada kita semua seperti itu. Mungkin hanya itu dari Ibu. Misal ada pertanyaan silahkan diutarakan anak-anak. Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, Bu? Ya, silahkan Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan macam-macam takdir ya. Coba saya minta Bu, macam-macam takdirnya, Bu. Yang takdir mu'alak tadi, Bu. Minta slide-nya, Bu. Oh iya, bentar. Jadi begini Bu, tadi kan Ibu menjelaskan kalau takdir mu'alaf itu ketentuan yang bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau dari manusia itu sendiri. Ya. Kemudian kalau takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah karena itu sudah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya begini Bu, ada salah satu Bu contohnya ini Bapak Ahmad misal memiliki seorang anak, dua laki-laki yang namanya adalah Doni dan Dona. Nah, dalam hal ini Bu, Bapak Ahmad ini dalam kehidupan sehari-hari itu merasa sangat kesulitan Bu. Dia itu tetap tetap memberikan sikap optimis, tetap ikhtiar dan tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nasibnya itu masih belum bisa diubah, Bu. Nah, terus menurut Ibu di mana itu, Bu? Itu kira-kira dari permasalahan itu masuk takdir mu'alaq atau takdir mubrom, Bu ya? Kira-kira, Bu ya? Nah, ini tentang rezeki ya yang ditanyakan Mas Adit. Nggih, Bu, tentang rezeki, Bu. Tentang nasib kehidupannya gitu ya. Nggih, Bu. Ya, jadi itu menurut Ibu, sebentar, itu masuk kepada takdir mu'allak, yaitu takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita sebagai manusia masih bisa untuk merubahnya atau masih bisa berusaha atau berikhtiar seperti itu. Misalkan seperti contoh yang dijelaskan oleh Mas Adit tadi, itu dari keluarga yang kurang mampu, itulah ya intinya.
dan mereka sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah tawakal. Intinya sudah ada usahalah untuk merubah kehidupannya. Tapi kehidupan mereka tetap tidak berubah, tetap di situ-situ aja gitu ya. Nah, itu sesuai dengan definisi dari takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Namun hasil akhirnya itu akan ditentukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Misalkan si Pak siapa tadi, Pak Doni itu Pak Ahmad, Bu. Pak Ahmad, ya. Misalkan si Pak Ahmad itu tadi dengan ikhtiarnya, dengan bekerja kerasnya, kemudian bisa bisa menjadi kaya atau merubah hidupnya. Namun di saat dia menjadi kaya, maka dia akan menampakkan sifat sombong atau takabur karena kekayaannya. Maka itu semuanya kan sudah diketahui terlebih dahulu oleh Allah. Mungkin karena dengan salah satu alasan itu Allah tetap mentakdirkan Bapak Ahmad itu sebagai orang yang biasa saja karena untuk menghindari perilaku tercela itu. Kita kan nggak tahu ya ke depannya kita itu akan seperti apa. Semuanya itu Allah yang sudah menentukan dan mentakdirkan dan kita sebagai manusia harus meyakini dan dapat menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita itu pasti lebih baik dan yang terbaik buat kita. Mungkin Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin itu dari Ibu. Gimana Saudara Adit? Bisa diterima? Bisa saya resapi dengan hati gembira, Bu. Jawabannya puas. Yang lain mungkin mau bertanya, silahkan. Jika dirasa sudah cukup, maka pertemuan kita pada pagi hari ini akan Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, jangan lupa dikerjakan soal-soal yang di LKS terkait materi kita hari ini. Dan jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatannya. Dan mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.